Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Teman-teman sekalian, Jundi wal Jundia, ini sama-sama kita simak, kita dengarkan penjelasan dari Ustadz yang akan menjelaskan tentang Perang Khandaq. Perang Khandaq atau disebut juga Perang Ahzab. Perang ini disebut juga Perang Khandaq atau Perang Parit, karena pada perang ini kaum muslimin mempunyai ide, yaitu membuat parit untuk mempertahankan dan menghadang musuh. Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab. Ahzab yang artinya golongan-golongan. Hal tersebut karena pasukan kafir terdiri dari beberapa golongan yang bergabung menjadi satu dengan pasukan kafir Quraisy. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Latar belakang Perang Khandaq. Latar belakang terjadinya Perang Khandaq adalah sebagai berikut. Bani Nadir menghasut agar kafir Quraisy menaruh dendam kepada umat Islam. Mereka sudah sejak lama ingin menghancurkan umat Islam. Oleh sebab itu, Abu Sufyan segera menyiagakan 10.000 orang yang terdiri dari beberapa kabilah. Pasukan itu terdiri atas 1.500 pasukan unta dan 300 pasukan berkuda, ditambah golongan Yahudi sebanyak 1.000 orang dengan pasukan untanya. Persiapan dan taktik kaum muslimin dalam Perang Khandaq. Bersamaan dengan itu, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW segera mengadakan musyawarah untuk membahas strategi pertahanan terhadap kota Madinah yang akan diserang oleh kaum kafir Quraisy. Seorang sahabat yang hadir dalam pertemuan itu dalam rapat tersebut yang bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit atau khandaq sebagai benteng pertahanan di sebelah utara kota Madinah. Usul yang sangat brilian itu diterima oleh Rasulullah SAW. Segeralah kaum Ansor dan Muhajirin yang berjumlah sekitar 3.000 orang bergotong royong bahu-membahu untuk membuat parit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Setiap 10 orang diberi tugas untuk menggali parit panjang 40 hasta. Beliau sendiri ikut serta menggali parit dan mengangkut batu sehingga menambah semangat para sahabat. Mereka terus bekerja bergantian dan setiap 10 orang mempunyai jatah sebanyak 40 hasta. Dalam waktu yang telah direncanakan, terbentanglah parit di sebelah utara kota Madinah, karena hanya dari arah utara yang mudah dimasuki musuh. Sementara itu, dari arah lain sangat sulit dimasuki karena berupa pegunungan, berupa perumahan penduduk, dan berupa perkebunan kurma. Dengan demikian, kota Madinah telah dikelilingi benteng yang sulit ditembus oleh musuh. Pasukan bersiap siaga. Pasukan umat Islam segera disiagakan. Tidak kurang dari 3.000 tentara muslimin siap menahan serangan kafir Quraisy. Rasulullah SAW menempatkan pasukan Islam dalam benteng pertahanan. Beliau menjadikan bukit Sila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng depan.
Jadi ada di tengah-tengah. Ya. Bendera pasukan Islam dibawa oleh Zaid bin Haris dari golongan Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah dari golongan Ansor. Ketika pasukan kafir Quraisy mulai memasuki kota Madinah untuk melakukan penyerangan, mereka sangat terkejut menyaksikan kota Madinah yang telah dikelilingi oleh parit. Beberapa orang dari mereka mencoba menerobos parit, tetapi gagal. Ikrimah bin Abu Jahal dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang Amru bin Abu Wud yang mencoba menyeberang. Terjadilah perkelahian hebat antara Ali dan Amru yang diakhiri dengan tewasnya Amru. Melihat hal itu, Ikrimah dan pasukannya lari ketakutan. Lihat kehebatan Ali dalam berperang. Ide Nu'aim bin Mas'ud dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Pasukan musyrikin seperti setiap hari berusaha menyeberangi parit, tetapi selalu gagal. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah. Mereka mendirikan kemah-kemah di sekitar parit. Pengepungan itu berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Mereka bosan menunggu dan persiapan bekal pun sudah mulai menipis. Dalam keadaan seperti itu, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai ide berlian yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud mohon izin kepada Rasulullah SAW untuk memecah belah kaum musuh. Nu'aim memulai taktiknya dengan menemui pemuka Bani Quraidah dan menasihati supaya tidak bersekutu dengan kafir Quraisy dengan alasan jika ternyata Islam yang menang, mereka akan terusir seperti golongan Yahudi lainnya yang sudah terusir dari Madinah. Nu'aim juga menyarankan agar menahan beberapa kafir Quraisy sebagai jaminan. Setelah menghadapi Bani Quraidah, Nu'aim kemudian datang menghadap pimpinan kafir Quraisy dan menyampaikan kepada mereka tentang rencana Bani Quraidah, sehingga timbullah perpecahan antara Bani Quraidah dengan kafir Quraisy karena mereka saling tidak percaya. Akibatnya, perlawanan kepada pasukan Islam mulai melemah dan pasukan kafir mulai kacau. Mereka sudah mulai gelisah, tidak saling percaya antara satu dengan yang lain. Allah menurunkan malapetaka. Di tengah-tengah mereka saling tidak percaya, saling curiga dengan satu sama lain, dan mereka juga sudah jenuh bosan menunggu di kemah-kemah mereka, dan pasukan Islam tetap tidak bisa ditembus karena kokohnya dan ada bentengan parit yang ada di hadapan mereka. Kemudian Allah pun menurunkan malapetaka kepada kafir Quraisy. Tiba-tiba bertiup angin kencang dan hujan deras serta udara yang sangat dingin. Akibatnya pertahanan kaum musyrikin porak-poranda. Kemah-kemah mereka banyak yang hancur tertiup angin, serta perbekalan mereka pun banyak yang rusak. Akhirnya mereka lari meninggalkan kota Madinah tanpa membuahkan hasil. Akhirnya pasukan Islam menang dalam perang tersebut tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janjinya untuk memenangkan pasukannya, menolong hambanya,
dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya. Sifat-sifat keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengambil hikmah dari 3 perang dalam bab ini, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq atau perang Ahzab. Apa yang bisa kita petik dari sifat-sifat keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam 3 peperangan tersebut? Yang pertama adalah pemberani. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi dan rasul utusan Allah saja dalam menyiarkan agama Islam, tetapi Rasulullah SAW juga sebagai seorang panglima dan pejuang yang gagah berani dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW sering memimpin langsung dalam perang melawan kafir Quraisy yang akan menghancurkan Islam. Beliau sangat gigih berjuang dan pantang menyerah. Namun beliau selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam berperang. Rasulullah SAW melindungi kaum yang lemah dan mengutamakan perdamaian, karena inti dari perjuangan beliau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan yang kedua, sifat-sifat keperwiraan Nabi adalah melindungi umat. Melihat jumlah kaum muslimin semakin berkembang di Madinah, kaum kafir Quraisy marah dan semakin menjadi-jadi dalam menekan umat Islam. Di Mekah, umat Islam diancam dan dikucilkan dalam setiap kegiatan. Di Madinah, kaum kafir Quraisy menggunakan sekutunya, yaitu kaum Yahudi, untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menghasut untuk membenci Rasulullah SAW. Kafir Quraisy menyusun kekuatan untuk menghancurkan umat Islam. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW membentuk pasukan pejuang yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala ancaman kekuatan kafir Quraisy dan sekutunya, yaitu Yahudi. Pasukan yang dibentuk ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk menghancurkan musuh. Jadi memiliki sifat, ya, Rasulullah tidak memiliki sifat merusak. Dalam berperang pun beliau bertujuan untuk melindungi umatnya, untuk berdakwah agar Islam terus berkembang. Kemudian sifat-sifat keperwiraan Nabi yang ketiga adalah ahli dalam siasat perang. Rasulullah SAW selalu memberikan petunjuk-petunjuk tentang tata cara berperang. Beliau juga yang mengatur strategi dalam menghadapi musuh. Selain itu, beliau suka bermusyawarah dengan para sahabatnya dan menerima saran dan pendapat para sahabatnya dalam menentukan siasat dalam berperang. Sehingga peperangan demi peperangan bisa Rasulullah SAW menangkan. Meskipun dalam perang Uhud menerima kekalahan itu bukan dari strategi Rasulullah, tetapi para sahabatnya yang melanggar apa yang telah dibuat, yang telah diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran materi-materi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.